Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam pramuka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita kembali diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam kegiatan PJJ Pramuka ini. Mudah-mudahan kegiatan PJJ Pramuka ini senantiasa dapat menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan bagi adik-adik semua. Baik, pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan adalah tentang salah satu golongan dalam pramuka, yaitu golongan penegak. Penegak adalah anggota pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun. Kiasan dasar penegak diambil dari kata dasar tegak. Kiasan dasar ini berasal dari romantika perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu masa menegakkan kemerdekaan, ditandai dengan diproklamirkannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna dasar. Warna dasar golongan penegak adalah kuning. Warna kuning ini melambangkan kecerahan hidup yang menuju ke kesempurnaan atau keagungan dan keluhuran budi pekerti. Nah, inilah arti dari warna kuning dalam golongan penegak. Kemudian bentuk barisan. Seperti halnya golongan pramuka yang lainnya, golongan penegak mempunyai bentuk barisan upacara yang disebut bersaf. Bersaf ini mempunyai arti atau makna seorang anggota pramuka penegak sudah terbuka pikirannya, jadi sudah mulai kritis dalam berpikir. Kemudian berikutnya, pengorganisasian. Di organisasi penegak dikenal satuan terkecilnya disebut sangga. Sangga ini adalah gubuk atau saung, rumah kecil di tengah sawah, tempat merencanakan sebuah kegiatan. Jadi sangga ini adalah satu tempat untuk merencanakan sebuah kegiatan. Sangga ini terdiri dari 4 sampai 8 anggota penegak. Jadi dalam satu sangga terdiri dari 4 sampai 8 anggota penegak. Sangga ini dipimpin oleh seorang pimpinan sangga yang disebut pinsa, dibantu satu orang wakil pimpinan sangga yang disebut wapinsa. Nah, nama-nama sangga dalam golongan penegak. Yang pertama, sangga pencoba. Yang kedua, sangga perintis. Yang ketiga, sangga penegas. Yang keempat, sangga pendobrak. Yang kelima, sangga pelaksana. Kemudian berikutnya satuan terbesar. Satuan terbesar dalam golongan penegak disebut ambalan. Ambalan ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu ambal-ambalan, yang mempunyai arti kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ambalan ini dipimpin oleh seorang pimpinan ambalan yang disebut pradana. Ambalan ini terdiri dari 3 sampai 4 sangga. Jadi kurang lebih sekitar 16 sampai 32 anggota penegak. Kemudian tanda jabatan. Untuk pradana memakai tanda jabatan strip 3 warna kuning. Kemudian pinsa memakai tanda jabatan strip 2 warna kuning. Kemudian wapinsa atau wakil pimpinan sangga memakai tanda jabatan strip 1 warna kuning. Nah, tanda jabatan ini dipakai atau dipasang di kantong sebelah kanan. Kemudian tanda kecakapan dalam golongan
penegak. Tanda kecakapan dalam golongan penegak terbagi menjadi 3. Yang pertama, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum ini memiliki 2 tingkat. Yang pertama, tingkat bantara atau penegak bantara. Nah, bantara ini mempunyai arti kader atau ajudan atau tenaga pembangunan. Kemudian yang kedua, laksana atau penegak laksana. Laksana ini mempunyai arti pemimpin muda pembangunan atau pemimpin pelaksana pembangunan. Kemudian yang kedua, tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini ada 5 bidang di dalamnya. Yang pertama, warna merah, itu bidang patriotisme dan seni budaya. Kemudian warna biru, bidang sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, warna hijau, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Kemudian yang keempat, warna kuning, bidang mental spiritual. Kemudian yang kelima, bidang warna putih, bidang kesehatan dan ketangkasan. Nah, untuk menghafalnya sangat mudah. Ingat saja sebuah lagu yang sudah sangat familiar sekali di kalangan masyarakat Indonesia. Merah, kuning, biru di langit yang hijau. Nah, itu lagunya. Lagu Balonku ada 5 ya. Silakan nanti tinggal ditambahkan saja warna putih. Jadi mudah untuk menghafalkan bidang-bidang dalam tanda kecakapan khusus tersebut. Kemudian yang ketiga, tambahan ya. Tanda kecakapan khusus ini memiliki 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, utama. Baik, yang berikutnya tanda kecakapan Garuda. Tanda kecakapan Garuda ini adalah tanda kecakapan tertinggi di golongan penegak. Nah, untuk mendapatkan tanda kecakapan ini, baik tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, dan tanda kecakapan Garuda, seorang anggota penegak harus melewati sebuah seleksi ya, seleksi, dan harus bisa menyelesaikan syarat kecakapannya sehingga baru bisa memakai tanda kecakapan umum atau tanda kecakapan khusus atau tanda kecakapan Garudanya. Tanpa seleksi dan tanpa menyelesaikan syarat kecakapan umumnya atau syarat kecakapan khususnya atau syarat kecakapan Garudanya, seorang anggota penegak tidak berhak untuk memakai tanda-tanda kecakapan tersebut. Baik, yang berikutnya tentang kode kehormatan. Di golongan penegak sama dengan golongan yang lainnya juga mempunyai kode kehormatan dalam diri seorang anggota penegak. Kode kehormatan penegak disebut Trisatya dan Dasadharma. Trisatya itu 3 janji, Dasadharma 10 ketentuan moral. Kemudian terakhir, kegiatan-kegiatan penegak. Kegiatan-kegiatan di golongan penegak ini sangat banyak. Di antaranya adalah Raimuna. Raimuna ini adalah pertemuan penegak Pandega, baik dilaksanakan di tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kemudian ada lagi kegiatan perkemahan wirakarya. Kemudian ada lagi kegiatan perkemahan bakti. Kemudian ada lagi kegiatan pertemuan penegak Pandega. Kemudian ada lagi kegiatan Jota Joti. Nah, Jota Joti ini adalah kegiatan radio komunikasi ya, dan juga menggunakan internet dalam pelaksanaan kegiatannya. Kemudian ada lagi kegiatan Saka atau satuan karya. Nah, satuan karya ini adalah kegiatan yang bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah. Nah, ada banyak kegiatan satuan karya, kegiatan satuan karya atau kegiatan Saka ini di organisasi Gerakan Pramuka. Nah, baiklah adik-adik semua, ini yang bisa saya sampaikan tentang dunia penegak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik semua.
bisa menambah pengetahuan dan wawasan adik-adik tentang penegak. Ya, apalagi adik-adik sudah berada di tingkat penegak. Jangan sampai sudah berada di tingkat penegak, adik-adik tidak bisa menjelaskan tentang penegak tersebut. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Sukses selalu buat semuanya. Tetap semangat, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.